Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman mahasiswa yang mengambil mata kuliah Tauhid ini? Pada pekan ini, tema perkuliahan kita adalah tentang Tauhid dan liberasi sosial. Marilah kita mulai kuliah kita dengan bersama-sama melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tentu pertanyaannya atau isu utamanya adalah apa hubungan antara tauhid la ilaha illallah dengan liberasi sosial yang menjadi tema kita pada pekan ini. Sebagai pintu masuk terhadap diskusi tentang hubungan antara tauhid la ilaha illallah dengan liberasi sosial atau pembebasan sosial, ada beberapa poin yang harus kita pahami. Yang pertama, liberasi sosial dan sebagai konsekuensi dari semangat tauhid la ilaha illallah tentu merupakan konsekuensi dari liberasi tauhid secara individu. Artinya, kalau individu-individu yang bertauhid, yang sudah terbebaskan tadi, yang sudah liberatif tadi, itu berkumpul dalam sebuah masyarakat, maka diharapkan masyarakat itu mewujud sebagai masyarakat yang bertauhid pula, masyarakat yang liberatif pula, masyarakat yang terbebaskan dari belenggu-belenggu, masyarakat yang terbebaskan dari takhayul-takhayul, masyarakat yang terbebaskan dari khurafat-khurafat, yaitu sekumpulan orang yang bertauhid, yang memegang kuat prinsip dan konsekuensi implikasi tauhid la ilaha illallah, yang tiada Tuhan selain Allah, dan di masyarakat itu tertanam konsep kemasyarakatan egaliter, persamaan, tertanam prinsip tauhid al-masawa, persamaan, dan tertanam pula di situ konsep-konsep kemanusiaan lainnya. Oleh karena itu, semangat liberasi tauhid pada level individu ini penting sekali karena diharapkan berdampak pada pembentukan sebuah masyarakat yang egaliter, yang di situ tertanam nilai-nilai persamaan, dan di situ pula semua masyarakat menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, setiap individu saling menghargai. Karena dalam prinsip tauhid la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, maka semua makhluk Allah Subhanahu wa taala adalah sama, egaliter, harus dihargai insaniahnya, semua bernilai tinggi. Tidak ada satu manusia mengklaim sebagai lebih tinggi dari yang lain, lebih soleh dari yang lain, lebih bertakwa dari yang lain, karena itu adalah domain Allah Subhanahu wa taala untuk menilai seseorang lebih soleh, lebih bertakwa, lebih tinggi derajatnya. Itu pun nanti di akhirat kelak. Adapun dasar kajian dari tema tauhid dan liberasi sosial adalah Quran surat An-Nahl surat ke-16 ayat ke-36. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan ani abudullah wajtanibut taghut. Dan sungguh kami, kata Allah Subhanahu wa taala, telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat dan menyerukan sembahlah Allah Subhanahu wa taala semata, bertauhidlah dan jauhilah para tagut.
Apa itu togut? Togut menurut Nurholis Majid dan tafsir-tafsir yang lain adalah kekuatan sewenang-wenang atau otoriter atau tiran. Jelas sekali di surat An-Nahl ayat 36 ini bahwa liberasi tauhid itu adalah liberasi sosial. Setelah menyembah Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya yang maha segalanya, maka implikasi selanjutnya adalah liberasi terhadap tiran, otoritarianisme, terhadap sistem sosial yang sewenang-wenang. Jelas sekali bahwa prinsip tauhid la ilaha illallah menurut ayat ini berkaitan langsung dengan sikap menolak tiran, menolak togut, menolak sistem sosial yang otoriter, yang kesewenang-wenangan. Menurut Nurholis Majid atau Cak Nur dalam bukunya Islam, Doktrin dan Peradaban, dijelaskan di buku ini tentang Quran surat An-Nahl ayat 36 ini. Wajtanibut togut. Togut adalah menurut beliau adalah apa-apa yang melampaui batas, kesewenang-wenangan. Quran surat An-Nahl ayat 36 tadi merupakan isyarat bahwa menentang, melawan, dan menghapuskan tirani sosial atau togut adalah semangat langsung dari la ilaha illallah, konsep bahwa tiada Tuhan selain Allah. Ayat tersebut juga merupakan penjelasan bahwa setiap rasul bertugas menanamkan tauhid dan menentang tirani atau togut tadi. Jelas sekali dalam ayat ini terlihat antara hubungan tauhid la ilaha illallah ini dengan semangat menentang tirani atau togut ini. Dengan demikian, semangat tauhid la ilaha illallah dalam surat An-Nahl ayat 36 ini mengantarkan kita pada sebuah pembahasan penting atau analisis penting. Yang pertama, bahwa tauhid menolak tirani sosial, sehingga tauhid la ilaha illallah menekankan prinsip-prinsip musyawarah dalam sebuah sistem sosial. Dia juga karena menolak tirani, tauhid la ilaha illallah menekankan sistem kemasyarakatan yang terbuka, juga menekankan sistem kemasyarakatan yang bebas, di mana setiap orang dapat berpendapat secara bertanggung jawab. Praktik dari semangat liberasi tauhid la ilaha illallah yang menolak tirani secara historis adalah kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sewaktu di Mekah. Mengapa orang-orang atau para pembesar Quraisy itu menolak dakwah tauhid la ilaha illallah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Salah satunya adalah karena semangat liberasi tauhid sosial ini. Kalau orang-orang berbondong-bondong masuk agama Islam yang berprinsip tiada Tuhan selain Allah dan menolak tirani, maka para pembesar Quraisy menjadi terancam kekuasaannya, kesewenang-wenangannya untuk mengeksploitasi orang-orang lemah. Karena dalam prinsip tauhid la ilaha illallah, semua orang sama kedudukannya di hadapan Allah, bahkan hamba sahaya harus dimerdekakan. Oleh karena itu, alasan utama
orang diantaranya para pembesar Quraisy menolak dakwah Nabi itu adalah karena implikasi semangat tauhid la ilaha illallah ini. Kalau hanya disuruh atau ajakan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, itu nggak masalah bagi para pembesar Quraisy ini. Tetapi semangat liberasi tauhid la ilaha illallah sebagai pembebasan secara individu, kemerdekaan individu, dan sebagai liberasi sosial, itu yang mengancam dominasi para pembesar Quraisy untuk menentang habis-habisan dakwah tauhid la ilaha illallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Praktik historis yang kedua adalah praktik Rasulullah membangun negara Madinah di Yasrib. Yasrib yang kemudian diubah menjadi Madinah merupakan kota peradaban di mana prinsip-prinsip egaliter, persamaan, syuro, musyawarah, persaudaraan antar muslim dan dengan non-muslim menjadi fondasi utama pembentukan sistem sosial yang dilandaskan pada ajaran tauhid ini. Maka terbentuklah negara Madinah yang tidak mengenal otoritarianisme, tidak mengenal tirani mayoritas terhadap minoritas. Semua diperlakukan sama di hadapan hukum negara Madinah atau piagam Madinah ini. Yang kedua, tauhid la ilaha illallah juga menolak mitologi alam. Sebuah masyarakat yang terbebaskan, yang liberatif dari tauhid la ilaha illallah menolak pandangan-pandangan mitologis tentang alam yang mempercayai alam memiliki dominasi lebih tinggi daripada manusia. Penolakan terhadap mitologi alam atau pengkultusan alam ini penting, sebab alam adalah untuk dimanfaatkan oleh manusia sebaik-baiknya, sebagaimana prinsip taskhir atau doktrin taskhir, dan alam bukan untuk ditakuti, bukan untuk disembah, bukan untuk disesajeni. Yang ketiga, tauhid juga menolak mitologi kepada sesama manusia. Kalau dalam prinsip tauhid la ilaha illallah tiada Tuhan selain Allah, maka semua makhluk Allah itu adalah sama tingginya, sama rendahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kelebihan antara bangsa Arab dari bangsa non-Arab. Tidak ada kelebihan satu keturunan dari keturunan lain, karena yang membedakan manusia dari yang lain adalah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu pun di akhirat nanti, dan itu pun Allah yang memutuskannya. La hakima illallah. Dengan demikian, nilai-nilai liberasi tauhid secara sosial yang bisa kita simpulkan adalah yang pertama, prinsip egalitarianisme, bahwa semua orang bernilai sama secara sosial. Semua orang sama tingginya, sama rendahnya dalam suatu sistem sosial atau kenegaraannya. Semua orang bebas berpendapat secara bertanggung jawab. Semua orang bebas untuk mendapatkan posisi tertentu secara kompetitif, dan semua orang atau semua hal yang menyangkut orang banyak itu diputuskan secara syuro, secara musyawarah, bukan diputuskan secara individu untuk kepentingan individu atau oleh kelompok orang untuk kepentingan orang tersebut. Yang kedua, nilai liberasi tauhid secara sosial adalah demokratisasi apapun yang menjadi label sistem sosial itu prinsip-prinsip
demokratisasi merupakan prinsip utamanya. Seperti tadi itu, persamaan, kebebasan berpendapat, kebebasan untuk berkompetisi dalam posisi tertentu, dan lain-lain. Yang ketiga, anti-absolutisme, nilai liberasi sosial yang paling penting. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta, sebagai pengatur, sebagai pemberi rezeki, sebagai yang berhak memutuskan, maka tidak ada klaim-klaim absolut di sebuah sistem sosial yang diklaim oleh sekelompok orang, karena yang absolut adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas dari 3 nilai-nilai liberasi sosial ini, prinsip tauhid la ilaha illallah menentang sistem sosial yang otoritarianisme, yang tirani, yang sewenang-wenang. Dampak liberasi sosial tauhid dalam sebuah sistem kemasyarakatan atau kenegaraan. Yang pertama, no ahbar, no ruhban dalam kehidupan sosial keagamaan. Tauhid la ilaha illallah oleh karena itu menolak sistem kependetaan, menolak sistem bahwa sekelompok orang mempunyai hak privilege tertentu dalam hal-hal keagamaan dan yang lain tidak, sehingga kelompok ini dapat mengklaim sebagai orang paling penting dalam sistem keagamaan tersebut. Tidak, dalam Islam, dalam konsep tauhid la ilaha illallah, tidak ada hak yang diberikan kepada sekelompok orang sebagai orang yang memiliki kuasa atau kewenangan tertentu dalam sistem keagamaan. Yang kedua, konsep tauhid la ilaha illallah tidak mengklaim adanya sekelompok penguasa atau menolak klaim sekelompok penguasa atau penguasa sebagai wakil Tuhan atau berbicara dan bertindak atas nama Tuhan. Tauhid la ilaha illallah menolak klaim itu karena semua manusia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah makhluk yang sama, sehingga tidak ada klaim penguasa bertindak atas nama Tuhan, atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kajian tauhid dan liberasi sosial pada pekan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebelum ditutup, saya mau promo dulu buku saya tentang psikologi sukses ini. Dipersilahkan teman-teman yang mau pre-order untuk menghubungi saya langsung. Bayarannya nanti di akhir. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.